Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal. Harapanku dan doamu kini terkabulan. Shalom, selamat hari Natal untuk Bapak Ibu Jemaat GKJ Gandaria. Semoga berkat, sukacita, dan kesehatan meliputi kita semua. Hari ini kita akan beribadah 25 Desember 2020 dengan dilayani oleh Pendeta Elizabeth Simanjuntak dan pemusik dan kantoria oleh Komisi Kesenian Gerejawi dan Komisi Anak dengan tema Membuka Relasi, Membangun Kehidupan. Mari umat, kita berdiri, kita buka ibadah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, sambutlah Rajamu yang telah datang. Terpujilah Tuhan. Dialah Immanuel, Sang Raja Damai. Kehadirannya membuka relasi antara manusia dengan Bapa yang tak berjarak. Terpujilah Tuhan. Kasih karunia-Nya mengalir menyelimuti seluruh ciptaan, mengundang setiap kita untuk memuji nama-Nya dengan penuh syukur. Mari umat, kita menyanyikan Kidung Jemaat 99 bait yang pertama, Gita Sorga Bergema, medley Kidung Jemaat 101 bait yang ketiga, Alam Raya Berkumandang. Bangsa-bangsa bangkitlah.
Kebaktian Natal ini terjadi atas pertolongan dan rahmat Tuhan yang tak berkesudahan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 118, bait yang kedua sampai bait yang ketiga. Sungguh mulia. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Terpujilah Tuhan, sebab Dia sudah melakukan perbuatan ajaib.
Saya mengundang umat untuk bangkit berdiri. Lukas 2 ayat yang ke-10 menyatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Terpujilah Kristus. Ia datang membawa sukacita sejati di tengah relasi yang dingin di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur atas kehangatan cinta kasih-Mu. Berikanlah kami kekuatan agar merasakan damai-Mu dan tidak takut menghadapi masa-masa yang akan datang. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 123 bait yang pertama. Selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Maha Cinta, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Engkau yang telah hadir ke tengah-tengah dunia, menyapa setiap insan. Karena cinta-Mu yang begitu besar, Engkau terus membuka relasi, merangkul kami yang penuh dengan dosa ini. Kami bersyukur cinta-Mu yang begitu besar masih kami rasakan berupa kehidupan yang masih Tuhan berikan. Kami bersyukur pula ya Bapa, ketika pada saat ini kami diberi kesempatan untuk merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Putra-Mu. Ya Bapa, sebagai rasa syukur kami datang ke hadirat-Mu, ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu.
Kami memohon pertolongan Roh Kudus hadir memimpin setiap kami, agar hati dan pikiran kami Engkau bukakan di dalam menyambut firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami di dalam menjalani segala tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Pimpinlah hamba-Mu yang juga akan menyampaikan firman ini ya Bapa. Biarlah hikmat Tuhan hadir mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Haleluya. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom. Selamat Natal Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam sehat bagi kita sekalian. Bagaimana rasanya Bapak Ibu dan Saudara-saudari
ketika merayakan Natal di tengah-tengah keluarga. Ada yang merasakan bahagia, ada yang, wah, kurang greget Mbak. Atau mungkin ada yang saat ini merayakan Natal seorang diri. Apa yang paling Bapak Ibu rindukan ketika merayakan Natal? Kepanitiaannya, ketika selama bulan Desember sibuk ngurusin kepanitiaan, atau mungkin ketika bisa bersama-sama beribadah di gereja, atau mungkin ketika berbicara Natal ada adik-adik yang merindukan kado Natal. Mengapa saya bertanya demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Karena di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita harus merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Ya, kita tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita sudah berkumpul bersama-sama keluarga, beribadah di gereja, dan merayakan Natal. Tapi karena situasi saat ini, kita harus tetap beribadah dari rumah. Apa yang sebenarnya paling kita rindukan ketika merayakan Natal? Relasi dengan orang-orangnya? Atau rindu untuk berjumpa dengan Kristus? Atau melihat penampilan-penampilan putra-putri atau anggota keluarga yang melayani di gereja? Apa yang sesungguhnya kita rindukan Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, berbicara tentang kerinduan di dalam merayakan Natal, Injil Yohanes memberikan satu kesaksian kepada kita untuk lebih memaknai Natal. Ada 2 poin yang ingin Injil Yohanes sampaikan kepada kita. Di poin yang pertama, ketika kita membaca ayat yang ke-14, Injil Yohanes ingin menunjukkan kepada kita sebuah kesadaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Injil Yohanes memberikan kesaksian kepada kita bahwa Allah Sang Misteri hadir membuka relasi, menjumpai manusia. Di dalam diri Yesus Kristus, Allah mau menyapa manusia. Ini merupakan satu gambaran cinta kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Ketika manusia sudah menyakiti hati Allah dengan perbuatan dosa, Allah tetap mau hadir menjumpai manusia. Ketika kita saat ini diajak untuk merenungkan poin tersebut, setiap kita diajak untuk menyadari bahwa Allah yang terlebih dahulu menyapa kita. Apakah kita sudah
menyambut sapaan Allah? Atau seringkali kita lupa kalau kita disapa oleh Allah. Allah sang misteri di dalam diri Yesus Kristus mau membuka relasi dengan kita. Manusia yang fana, manusia yang berdosa. Tak hanya sebatas membuka relasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Di poin yang kedua, Injil Yohanes juga menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Yesus ada kehidupan. Di ayat yang keempat dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Allah tidak hanya sebatas datang saja, tapi memberi kehidupan juga. Kehadiran Kristus di tengah-tengah kita menunjukkan bahwa kehidupan itu diberikan kepada manusia. Namun apakah kita mau datang, mau meresponnya? Bagaimana caranya merasakan kehidupan yang Tuhan berikan? Dengan datang kepada Kristus. Datang merespon Allah. Gambaran memberi kehidupan ini merupakan satu gambaran wujud cinta kasih Allah. Sejak Yesus lahir ke dunia, Yesus adalah jalan kebenaran itu. Jalan kebenaran yang memberikan kehidupan, yang memberikan terang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebagai manusia saja, ketika kita saat ini mungkin hanya di rumah saja, setelah 9 bulan tidak berjumpa dengan saudara-saudari terkasih kita, seluruh warga GKJ Gandaria, rasanya ketika kita disapa saja sama saudara yang mungkin selama ini tidak pernah kita jumpai, tidak pernah kita komunikasi, rasanya itu sudah senang. Apalagi ini yang menyapa kita adalah Allah itu sendiri. Ketika kita saat ini diajak untuk menyadari 2 poin tersebut, kita sama-sama diundang oleh Allah untuk terus merespon cinta kasih Allah, menyambut relasi yang telah Allah buka selebar-lebarnya bagi kita. Tapi tidak hanya sampai di sini saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Allah juga menginginkan kita untuk membuka relasi. Allah tidak ingin manusia hanya ya sudah relasi secara pribadi saja dengannya, tetapi Allah menginginkan kita untuk meneladani apa yang sudah Allah tunjukkan. Membuka relasi juga dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita sudah datang kepada Kristus,
mendapatkan kehidupan, bagaimana kita pun juga diajak untuk membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Agar orang-orang di sekitar kita pun juga merasakan kehidupan yang bahagia ketika mengenal Kristus. Di tema Natal pada saat ini, membuka relasi, membangun kehidupan. Melalui tema tersebut dan melalui bacaan Alkitab kita, setiap kita diundang untuk prihatin. Merayakan Natal tidak hanya sebatas saya bersyukur saya masih bisa merayakan Natal. Tidak, tetapi juga menumbuhkan rasa prihatin kita akan keberadaan situasi yang saat ini sedang dialami oleh seluruh bangsa. Ketika kita masih melihat bagaimana orang-orang yang harus berjuang untuk hidup, bagaimana cara kita membantu mereka untuk merasakan kehidupan yang Allah berikan. Ketika kita berjumpa dengan orang yang harus menegakkan kebenaran, bagaimana kita bisa bersama-sama menjalin relasi, ikut memperjuangkan kebenaran agar ketidakadilan di bumi ini bisa terselesaikan. Damai yang kita rasakan dari Allah bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kan terbatas, Mbak. Hanya di rumah saja sulit berelasi. Banyak cara yang bisa kita kembangkan untuk membangun kehidupan ini. Membangun kehidupan yang lebih baik tidak harus dengan hal-hal yang besar, tetapi bisa dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan secara sederhana. Menanyakan kabar, mendoakan, berbagi, banyak hal. Sehingga ketika ada orang di luar kita yang sedang prihatin, sedang merasakan kehampaan, kesedihan, mereka bisa melihat terang melalui karya-karya yang kita lakukan. Mereka juga bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui permenungan ini, setiap kita diundang untuk terus membangun kehidupan yang lebih baik dengan dimulai dari membuka relasi. Karena Allah telah lebih dahulu menyatakannya kepada kita. Allah telah lebih dahulu memberikan contoh. Biarlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Natal di tahun 2020 ini menjadi satu momen berharga bagi kita
untuk lebih berbela rasa kepada orang-orang di sekitar kita. Membangun kehidupan yang lebih baik dengan membagikan cinta kasih Allah. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Umat, kami undang berdiri. Mari kita bersama-sama mengakui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat, dipersilahkan duduk. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta adik-adik jemaat GKJ Gandaria yang kami hormati, mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu yang kudus Tuhan, di hari kelahiran-Mu ini kami segenap anggota jemaat GKJ Gandaria yang saat ini menyelenggarakan ibadah peringatan hari kelahiran-Mu. Dengan penuh rasa syukur kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Kami menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga. Kami boleh menikmati perjalanan Tuhan selama ini. Allah yang Maha Baik, di dalam kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sangat kami cintai. Saat ini sedang mengalami berbagai macam pergumulan seperti banjir di berbagai daerah, tanah longsor, erupsi gunung berapi, berbagai macam penyelewengan yang sedang terjadi, kerusuhan di berbagai tempat, dan adanya perselisihan antar golongan dan kelompok yang akhir-akhir ini semakin tidak terkendali, serta berbagai macam musibah yang sedang kami alami, terlebih dengan wabahnya COVID-19 yang sampai saat ini belum menunjukkan adanya penurunan. Korban COVID secara nyata belum menunjukkan adanya penurunan sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi kami. Bersyukur kami segera menyadari dan membuka diri atas penyertaan Tuhan sehingga kami semakin bersandar kepada kemurahan Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah melalui pimpinan negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta para menteri dan stafnya, serta pemerintah daerah yang sedang berusaha keras menanggulangi wabah ini. Karena Tuhan berkenan memberkati, memberi kemampuan dan kemudahan, sehingga apa yang diupayakan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan juga memberkati mereka dengan berbagai macam upaya yang dilakukan menjadi berkat penurunan penyakit, terlebih hilangnya wabah COVID-19 ini. Para tenaga medis yang menjadi garda terdepan di dalam penanggulangan COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberikan berkat melengkapi dengan segala macam keperluan yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, semangat pengabdian bagi masyarakat, dan melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan, serta melindungi setiap keluarga yang mendukung agar mereka dapat bekerja secara maksimal. Adanya berbagai macam perselisihan antar golongan yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan,
Kiranya Engkau berkenan memberkati pemerintah agar dapat mengatasi secara tepat tanpa menimbulkan permasalahan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, ajari kami untuk setia membuka relasi bagi lingkungan dan sesama kami, agar kami boleh membangun kehidupan di dalam penyertaan Tuhan, agar apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Masih banyak permohonan yang belum kami sampaikan, namun kami tahu Tuhan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kami, serta hal-hal yang baik untuk negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa berkenan melengkapi. Inilah Tuhan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara. Kiranya Tuhan berkenan. Ya Bapa, lihatlah kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, terlebih untuk seluruh umat-Mu di GKJ Gandaria, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Berilah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan yang merawat pasien, agar mereka tetap tabah dan tegar dalam upaya membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh keluarganya agar tetap sehat dan aman kembali ke rumah. Tuntunlah para pemimpin bangsa agar mampu mengambil langkah-langkahnya yang bijaksana dan efektif untuk mengatasi pandemi ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Allah, ya Bapa, ada begitu banyak harapan yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Tak henti-hentinya kami terus memohon kepadamu ya Bapa. Pada saat ini kami bersatu hati datang kepadamu, mendoakan gereja kami dan gereja-gereja lainnya. Di tengah kondisi saat ini, kiranya Roh Kudus-Mu hadir sehingga kami dapat terus bersekutu dan merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Yonif Mekanis 201 dan Yayasan UKI Tuhan. Tuhan berkati lingkungan gereja kami ini agar tetap aman, damai, dan tentram Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang berada di Yonif Mekanis 201 dan Yayasan UKI Tuhan. Berikan mereka semua kesehatan agar dapat terhindar dari virus yang telah mewabah di negara ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami untuk Yayasan UKI dan Yonif Mekanis 201. Ya Tuhan, sumber kehidupan, kami bersyukur ketika kami diberi kesempatan untuk mengingat kehadiran Tuhan di dalam diri Yesus Kristus, menjadi penanda akan cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap insan. Biarlah ketika kami mengingat kehadiran-Mu, iman kami tetap teguh, dan kami pun terus senantiasa mengucap syukur di dalam segala peristiwa dan proses kehidupan yang saat ini terjadi di dalam hidup kami. Kami memohon kiranya pertolongan Roh Kudus memimpin kehidupan kami yang bergumul, memimpin setiap kami yang terus berjuang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di tengah pandemi COVID-19 ini.
Biarlah damai Natal selalu kami rasakan dan kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami dapat membawa terang, sehingga orang-orang yang merasakan duka dan kepedihan dapat memiliki pengharapan di dalam Engkau, ya Bapa. Ya Bapa, ada begitu banyak doa dan harapan kami. Biarlah segala harapan ini kami panjatkan kepadamu. Kami yakin rencanamu yang terindah di dalam hidup kami. Biarlah kami pun Engkau pimpin untuk menerima hal-hal yang sudah sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan biarlah kami dapat terus berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku hidup semua karena kasih karunia-Mu. Natal yang terindah saat aku bisa kembali ke rumah. Janda tahu dihiasi warna-warni terang pohon Natal. Ku bersama keluarga panjatkan syukur dan doa. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa, telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Ku ada, ku hidup, Semua karena kasih karunia-Mu. Natal yang terindah saat aku bisa kembali ke rumah. Janda kau dihiasi warna-warni terang pohon Natal. Ku bersama keluarga panjatkan syukur dan doa. Hari Natal telah
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan yang didasari dari firman Tuhan Matius 2 ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari jemaat kita menyanyikan Kidung Jemaat 119 bait pertama, Hai dunia, gembiralah. Mari umat, kita bawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, Jemaat GKJ Gandaria, baik materi maupun kesehatan. Ya Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan yang terbaik, yang kiranya Tuhan memberkati untuk pelayanan di GKJ Gandaria, dan kiranya bisa memberi berkat untuk sesama. Ya Tuhan kami, ajarilah kami untuk selalu memberikan hidup kami menjadi persembahan yang sejati untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya
Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kemuliaan yang besar. Hadirkanlah sukacita Natal dengan terus membangun kehidupan di bumi dengan menjadi pembawa damai. Bila terjadi kebencian, kami siap menjadi pembawa cinta kasih. bila terjadi penghinaan, Kami siap menjadi pembawa pengampunan. bila terjadi perselisihan, Kami siap menjadi pembawa kerukunan. bila terjadi kebimbangan, Kami siap menjadi pembawa kepastian. bila terjadi kesesatan, Kami siap menjadi pembawa kebenaran. bila terjadi kecemasan, Kami siap menjadi pembawa harapan. bila terjadi kesedihan, Kami siap menjadi sumber kegembiraan. bila terjadi kegelapan, Jadikanlah kami pembawa terang. dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy.